teman-teman semua, selamat datang di podcast Kebangsaan episode 2, Ruang Ngobrol Santai bareng para penggerak muda Indonesia. Hari ini masih bersama teman-teman CASN Muda dari Kementerian PU yang siap berbagi pandangan, keresahan, dan harapan tentang masa depan Indonesia dari balik helm proyek dan meja kerja kementerian. Seperti yang udah kita tahu nih, akhir-akhir ini ada beberapa pemberitaan yang kurang menyenangkan dari lingkungan pemerintahan, khususnya dari Kementerian PU. Adanya kasus-kasus OTT dan lain sebagainya itu pasti membuat citra kementerian kita tercoreng. Nah, maka dari itu hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal apa yang bisa kita lakukan untuk membuat PU bangkit dan Indonesia lebih maju sebagai bentuk bela negara CASN Kementerian PU. Jadi, buat kamu yang baru gabung di dunia kerja atau punya semangat jadi agen perubahan, stay tune ya. Langsung aja kita sapa para narasumber kita hari ini. Halo Mbak Dana. Halo Halo. Mas Deva. Halo, Halo, ada Mbak Dewi. Hai, Kita juga ada Mbak Dias. Halo Mbak. hai semuanya. Halo Mbak Dinda. Halo Mbak. Dan juga ada Mbak Kiki. Halo Mbak. Hai, halo. Oke, langsung aja nih ngomong-ngomong soal agen perubahan. Ada satu hal yang sangat penting yaitu inovasi. Kalau soal inovasi nih, kadang kita suka kejebak untuk ikut-ikutan. Menurut kalian, gimana sih caranya biar ide-ide kita tuh tetap relevan dengan kebutuhan nyata? Kalau menurut aku ya, kita tuh perlu untuk lebih aware sama lingkungan kita. Maksudnya, kita harus peka dengan keadaan apa yang terjadi di sekitar kita. Nggak usah jauh-jauh deh, mulai aja dari mungkin ruangan di mana kita bekerja. Kita bisa lihat di situ apakah ada kendala atau apakah ada sesuatu yang perlu diperbaiki di situ. Habis itu, selanjutnya kita perlu juga untuk rajin untuk membaca berita dan ngikutin apa sih yang lagi rame di media sosial ya misalnya. Kadang emang bikin capek sih ya kalau ngikutin berita-berita yang apalagi yang sekarang lagi rame negatif-negatif mulu. Tapi kita sebagai ASN itu nggak boleh apatis. Itu sih menurut aku. Oke, kalau menurut Mbak Dana sebagai CPNS, apa sih tantangan terbesar yang Mbak rasakan di Kementerian PU sejauh ini? Izin menjawab ya Mbak, yang saya rasakan sejauh ini sih tantangannya beradaptasi dengan ritme kerja birokrasi yang cepat, tapi harus tetap ngikutin aturan yang ada. Selain itu, kita juga dituntut memahami teknis pekerjaan, mampu menjaga etika, komunikasi, dan berkolaborasi lintas unit agar setiap tugas kita bisa berjalan efektif. Gitu, Mbak. Oke, kalau menurut pandangan Mas Deva, ada nggak sih hal yang belum maksimal dari PU kita? oke, hal ini aku coba jawab ya. Kalau menurutku sih, dilihat dari beberapa bulan terakhir, kita mungkin dengar nih Kementerian PU lagi jadi sorotan karena ada beberapa pejabat gitu yang kena kasus OTT atau beberapa kasus gratifikasi. Menurutku, ini bisa menjadi poin isu yang belum maksimal sih di instansi kita, yaitu terkait penerapan integritas secara menyeluruh. Meskipun kita udah punya instrumen yang kita tahu seperti SMAP, ZI, WBK, WBM, tapi praktiknya masih belum maksimal dan perlu banyak peluang untuk diperkuat, terutama dalam hal pengawasan internal dan edukasi integritas sampai ke level terbawah. Kasus OTT, gratifikasi, dan pelanggaran kecil di lapangan seharusnya bisa sih dicegah kalau kita konsisten. Betul-betul, kita perlu konsistennya ya. Nah, sekarang kita masuk ke dunia yang makin nggak bisa nih dilepaskan dari kerja harian kita, yaitu teknologi dan digitalisasi. Apakah sistem kita udah cukup siap atau masih banyak yang perlu dibenahi? Sekarang kita sudah hidup di zaman yang serba digital, apa-apanya digital, tapi faktanya masih banyak banget yang kerja pakai cara lama. Kalau menurut Mbak Kiki sendiri, gimana pendapat Mbak tentang hal ini? Sebagai warga negara yang baik, menurutku kita harus beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi saat ini. Kehidupan sehari-hari kita tidak bisa meninggalkan teknologi digital. Mempertahankan cara lama bisa bikin kita tertinggal. Nah, digitalisasi kalau dilakukan dengan tepat bisa membuat kerja lebih efisien, transparan, dan cepat. Jadi, tantangannya sekarang adalah bagaimana menjembatani transisi itu.
Bukan cuma soal alat, tapi juga soal pola pikir dan kesiapan manusia di baliknya. Seperti itu. Oke, kalau kalian sendiri pernah nggak pakai teknologi tertentu nih, seperti tools atau apapun itu yang benar-benar ngebantu kalian untuk bekerja? Atau sebenarnya teknologi ini malah bikin ribet ya? Ada cerita nggak ya dari kalian? Oke, kalau ini aku pernah banget sih, Kak. Jadi aku cerita dikit ya, mungkin karena aku kebetulan ditempatin di BMN, barang milik negara. Waktu itu aku diajarin pakai aplikasi yang namanya Sakti sama Siman gitu, untuk memantau aset-aset BMN yang cukup banyak tentunya, baik dari persediaan atau aset tetap yang ada di balai tempat aku ditempatin gitu. Mulai dari perencanaan, pencatatan, hingga penghapusan yang nggak kebayang deh betapa beratnya kalau semua itu harus manual tanpa digitalisasi. Jadi setiap proses yang melibatkan BMN itu dapat di-tracking dan bisa kita lihat progresnya secara real time. Tapi di sisi lain kadang sistem yang digunakan terlalu kompleks. Contohnya aplikasi internal lain yang UI-nya kurang lama atau sering error kalau kita pas upload data. Jadi menurutku peran teknologi di PU itu krusial banget, tapi yang penting bukan cuma ada aplikasinya, tapi apakah sistem itu benar-benar menjawab kebutuhan pengguna di lapangan. Karena kalau nggak user friendly, orang jadi males pakai, terus balik lagi deh ke cara manual gitu sih. Nah, dari cerita Mas Deva tadi nunjukin banget ya gimana teknologi itu bisa membantu kita dalam hal pekerjaan. Asal sistemnya tepat guna dan mudah dipakai. Tapi kalau aplikasinya ribet dan nggak user friendly, malah jadi beban baru ya. Ngomong-ngomong soal itu jadi kepikiran nih, kalau menurut kalian, teknologi itu sebaiknya jadi alat bantu atau malah jadi pengganti? Kalau menurutku, teknologi itu harusnya jadi alat bantu, bukan pengganti. Tetap harus ada unsur manusia dalam pengambilan keputusan. Tapi, untuk hal-hal yang repetitif dan administrasi, harusnya udah bisa otomatis. Kita perlu fokus di hal-hal strategis dan peningkatan kualitas pelayanannya. Betul banget, teknologi itu harusnya menjadi alat bantu kita. Teknologi boleh canggih, tapi tetap yang mengoperasikannya manusia kan. Sekarang kita bahas bagian yang jadi mesin utamanya. Mesin utama organisasi yaitu sumber daya manusia. Gimana sih caranya biar bikin orang-orang di dalamnya terus berkembang? Apa sih yang bisa bikin SDM di PU ini bisa naik level, bukan cuma pintar, tapi juga tangguh? Ada yang mau berpendapat? Saya ingin mengungkapkan pendapat saya. Untuk menjadi SDM yang bisa naik level, bukan cuma soal kepintaran teknis, tapi juga soal keteguhan karakter dan kemampuan beradaptasi. Selain itu, juga mempunyai kepribadian yang baik sesuai dengan core value ASN berakhlak yang dapat menautkan wawasan kebangsaan serta bela negara. Di sisi lain, SDM PU harus mempunyai ketangguhan mental dan fisik, mempunyai integritas dan loyalitas adaptif dan kolaboratif, dan mempunyai inisiatif dan jiwa kepemimpinan. Kalau nih kalian bisa kasih satu contoh jenis pelatihan, pelatihan apa sih yang wajib banget buat semua pegawai baru termasuk kita-kita ini? Ada? Adakah sarannya mau pelatihan apa? Menurut aku nih, pelatihan apa sih yang cocok untuk kita, apalagi kita CPNS, yaitu PADI sih menurut aku. Karena di sana kita dilatih nih untuk jadi gimana caranya menjadi anti korupsi dan juga terhindar dari KKN untuk bekal kita di masa depan. Oke, kalau untuk dari segi soft skill kayak komunikasi, etika kerja, atau leadership, menurut kamu tuh seberapa penting ya? Dalam dunia kerja, soft skill yang disebut tadi malah penting banget ya, karena jadi penentu di mana kemampuan teknis seseorang itu bisa diterapkan secara efektif. Kayak komunikasi memastikan ide tersampainya dengan jelas, etika kerja membangun kepercayaan dan profesionalisme, sementara leadership bisa membantu mengarahkan serta memotivasi orang lain. Jadi hard skill itu ibarat mesin, sedangkan soft skill tadi itu ibarat kemudinya. Jadi tanpa keduanya tujuannya sulit tercapai dengan baik. Oke, lanjut nih kalau kita ngomongin tentang kepercayaan publik. Kita kan nggak bisa ya lepas dari transparansi dan akuntabilitas. Menurut kalian, menurut Mbak Laras deh, gimana sih caranya biar PU ini makin dipercaya masyarakat? Menurut aku ya, PU sebagai kementerian tuh harus lebih transparan nggak sih? Ya, kita tuh perlu untuk lebih banyak menunjukkan output-output yang
bermanfaat bagi masyarakat gitu, biar masyarakat itu tahu apa yang sebenarnya kita buat, apa yang kita kerjakan di sini sebagai pelayan publik gitu. Ada nggak ya praktik kecil yang bisa bikin kerja kita tuh lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan? Ada yang mau menyampaikan pendapat? Terus praktik kecilnya bisa kita mulai dengan mencatat proses yang secara digital dan terbuka. Bisa kita biasakan dengan text tracker, Kanban board kayak Trello, Notion yang bisa diaktif bareng-bareng gitu. Jadi semua tahu siapa ngerjakan apa, sampai mana progresnya, kapan target selesai. Ini transparan dan bisa dilacak. Ya gitu sih pendapat aku. Terima kasih, Mbak. Sekarang kita berandai-andai nih kalau misalkan kita jadi pimpinan proyek. Misalkan Mbak Dinda deh jadi pimpinan proyek. Langkah kecil apa sih, Mbak, yang bakal Mbak lakukan supaya tim Mbak itu bisa kerja dengan lebih jujur dan terbuka? Langkah kecil apa ya? Nah, kita kan di sini sebagai sebagai pemimpin proyek. Di sini kita juga akan menandai kita sebagai pengawas nih untuk proyek-proyek itu, di mana kita harus selalu mengawasi apapun yang jalan di proyek, mulai dari pelaporan, mulai dari progres, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga harus mendigitalisasi beberapa dokumen-dokumen yang penting, dan di mana bisa diakses oleh pihak-pihak berkepentingan, di mana pihak-pihak berkepentingan itu juga akan membantu kita sebagai pengawas pelaporan itu, agar kita bisa melaporkan secara jujur dan lebih terbuka. Oke, terakhir nih, topik ini kadang bikin kita ngerasa nggak nyaman, tapi menurutku ini penting banget untuk dibahas, yaitu kritik dan feedback. Kritik itu kan sering kali bikin kita nggak nyaman ya. Gimana sih rasanya dapat kritik waktu kita jadi orang baru di instansi? Terus gimana ya caranya biar kritik-kritik tadi itu nggak bikin kita demotivasi, tapi bikin kita jadi lebih semangat, bisa jadi bahan bakar untuk lebih berkembang? Ada yang berpendapat? Izin ya Mbak, dapat kritik emang bikin kita nggak nyaman ya, apalagi kalau misal di forum besar gitu. Kadang bikin kita ragu atau takut dianggap kurang mampu, tapi justru itu kesempatan kita buat belajar. Harusnya kita berterima kasih karena udah diberi input atau masukan agar kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Terus cara mengolahnya ya kita emang nggak boleh baper, apalagi ini tujuannya buat kepentingan bersama gitu. Oke, gimana ya caranya menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan terbuka sama feedback gitu kan? Kadang kan kritik kan menyakitkan, tapi gimana ya cara terbaiknya supaya CPNS ini bisa membangun relasi kerja yang sehat dan produktif antar jabatan? Kalau buat aku ya kita perlu banget untuk menerapkan service oriented. Kita perlu ingat-ingat terus kalau kita ini bekerja di bidang pelayanan publik gitu. Kita sebagai pelayan masyarakat. Sebisa mungkin kita perlu menghindari konflik kepentingan pribadi, apalagi kayak yang disampaikan Mbak Dana tadi, baper-baper personal di kantor, supaya ketika misalnya ada masukan atau feedback yang diberikan ke kita, kitanya tuh bisa lebih legowo gitu menerimanya. Karena kita tahu feedback tersebut diberikan tuh tujuannya supaya kita bisa menciptakan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat. Dari pendapat-pendapat narasumber tadi, saya sih optimis ya kita sebagai generasi muda bisa menjadi agen perubahan. Harapannya semoga Kementerian PU ini bisa ikut serta dan secara maksimal dalam pencapaian visi misi bangsa melalui pembangunan yang menyejahterakan rakyat Indonesia. Kalau disuruh pilih satu masalah yang harus banget dicari solusinya, atau satu hal deh yang bisa kita lakukan untuk membuat PU lebih kuat, menurut kamu apa? Kalau dari Mbak Dana dulu, coba. Menurut saya, solusi dan aksi agar PU lebih kuat bisa dimulai dari hal-hal yang kita lakukan sehari-hari aja dulu kali ya. Salah satunya budaya disiplin dan tanggung jawab individu kayak datang tepat waktu, tidak menyalahgunakan BMN, atau kalau mungkin sesuai Javong saya sebagai laboran, mungkin menjaga kerapian, keamanan, dan kesiapan alat bahan di lab agar proses kerja dan pembelajaran bisa berjalan lancar, menyelesaikan pekerjaan sesuai target, dan menjaga integritas karena dari hal-hal kecil dan sederhana itu kekuatan organisasi akan terbentuk dan menjadi lebih kuat. Ada pendapat lain? Oke, kalau dari aku sih mungkin terkait dengan kejadian yang ramai baru-baru ini ya. Jadi kayak
Kementerian PU yang terjadi operasi tangkap tangan atau gratifikasi. Jadi kita sebagai CPNS tuh harus membentengi diri nih sejak dini karena dan kuatin nilai integritas kita dalam diri kita karena prinsip dan berani berdiri tegak itu wajib. Jadi selain itu kita juga perlu mulai dari dan memahami betul batasan aturan, mengikuti aturan seperti SMAP, ZI, dan budaya transparansi juga harus kita mulai dari langkah-langkah kecil. Kalau yang berkaitan dengan jabatan penempatan aku sih mungkin aku bakal berusaha untuk ikut berperan serta memudahkan sistem kerja di sini. Syukur bisa membuat efisiensi sistem kerja yang ada melalui digitalisasi dan lainnya. Contohnya pengalaman aku ketika membantu pendatangan hibah sih. Jadi saat ini semua progres hibah itu dikerjakan manual, dikirim manual dan harus terus dicek satu-satu. Mungkin aku ke depan bakal coba kembangin dashboard tracking di Excel dan database hibah yang bisa kita lihat progres pemindah tangan hibah secara real time. Jadi cepat juga buat ambil keputusan atau kasih reminder ke stakeholder terkait di lapangan. Gitu sih. Oke, ada yang Kalau lain yang dari mau berpendapat? Oke, silakan Mbak Dewi. menambahkan kalau POV dari aku sebagai humas, menurutku saat ini isu krusialnya ya citra dan tingkat kepercayaan kementerian di mata masyarakat gitu. Aku berharap aku sebagai humas nanti nggak cuma jadi corong informasi, tapi juga bisa jadi jembatan untuk rasa dan kepercayaan antara masyarakat dan kementerian gitu. Kalau masyarakat merasa dekat dan paham dengan kerja-kerja PU, kan tentunya kepercayaan meningkat ya. Dari situ kekuatan institusi juga bisa ikut tumbuh. Jadi aku ingin memaksimalkan pemanfaatan sosial media untuk bisa membangun narasi yang kuat, yang humanis, dan juga relevan agar publik bisa merasa dekat dan percaya dengan Kementerian PU. Oke, kalau dari sisi Mbak Dia sendiri ada pendapat? Kalau disuruh pilih satu hal yang paling krusial sebagai jagung pranata komputer, menurutku itu pemanfaatan teknologi yang merata dan tepat guna. Soalnya seringkali masalahnya bukan karena nggak ada sistemnya, tapi karena sistemnya belum terintegrasi atau belum dimanfaatkan dengan maksimal. Banyak pekerjaan yang masih dilakukan manual, ataupun kalau pakai sistem datanya masih kayak tersebar di mana-mana. Padahal kalau semua udah tertata rapi, sistemnya bakal nyambung, datanya jelas, kerjanya jadi lebih cepat, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Kelihatannya sepele, tapi hal-hal kayak gini justru bikin kepercayaan tumbuh. Dan menurutku itu salah satu bentuk bela negara dari meja kerja sih. Oke, kalau dari sisi Mbak Dinda nih, ada pendapat? Kalau dari sisi aku, kebetulan aku tuh orang keuangan, di mana di keuangan sendiri kan kita mulai dari kita mengeluarkan uang dari rekening, lalu kita juga melakukan pembayaran dan juga pelaporan, di mana di saat kita mengeluarkan uang, kita juga harus tahu nih uang ini sebenarnya buat apa. Selain itu, kita juga harus mengecek lagi nih dokumen-dokumen yang akan kita bayarkan agar yang pertama kita tahu pengeluaran itu sudah realistis atau belum. Jangan 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 membuat pengeluaran-pengeluaran yang memang tidak realistis tapi kita bayarkan. Misalnya aja kita beli ballpoint harga 30.000 itu kan kurang realistis. Lalu di mana di pelaporan kita harus melakukan pelaporan yang akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan kenyataan. Dan kita juga dengan melaporkan pajak-pajak kita secara transparansi juga dan sesuai dengan jumlah yang memang kita keluarkan untuk membayar pajak dan pajak yang harus kita bayarkan. Oke, kalau dari sudut pandang human resources nih, Mbak Kiki ada pendapat? Oh iya, tentu. Sudut pandang saya sebagai human resources yaitu meningkatkan kualitas ASN dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Meningkatkan kualitas SDM bisa dengan melakukan analisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan ASN agar ASN memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Nah, selain itu, dalam hal mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bisa dengan mengembangkan sistem manajemen kinerja ASN yang adil dan transparan. Wah, menarik banget ya semua rencana aksinya. Kalau dari saya sendiri, ngelihat masalah krusial yang ada saat ini, menurut saya perubahan itu bisa kita mulai dari diri kita sendiri.
Rencana aksi yang bisa saya lakukan itu bisa dengan pertama menjaga integritas. Selain itu juga kita bisa ikut pelatihan-pelatihan yang mengembangkan kompetensi kita agar kita bisa ikut berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan bangsa. Oke, luar biasa banget ya obrolan kita hari ini. Mulai dari pentingnya kerja bareng, inovasi, manfaat digitalisasi, sampai soal SDM yang tangguh dan terbuka terhadap kritik. Dari semua yang kita bahas, ada satu benang merah, yaitu perubahan besar dimulai dari langkah kecil, dari individu yang sadar dan peduli. Terima kasih banget buat waktu dan insight-nya teman-teman semua. Semoga semakin semangat jadi bagian dari perubahan di PU dan Indonesia ke depannya. Buat teman-teman pendengar, jangan lupa ya share episode ini kalau menurut kalian episode ini bermanfaat. Dan stay tune buat obrolan seru lainnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya, karena masa depan Indonesia kita semua yang bentuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Bye.